Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam majelis ilmu berupa kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan dari apa yang kita akan baca bisa menjadi syafaah kita, bisa menjadi ilmu dan amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas satu buah hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau dicurahkan rahmatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang berbicara tentang bagaimana konsep Islam dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang ketiga daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 pondasi, atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi atau penyaksian syahadah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian pondasi yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat, mengerjakan salat sebagaimana kita diwajibkan 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga adalah pondasi yang ketiga adalah wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Bagi seorang muslim yang memiliki harta kemudian cukup nisab dan haulnya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan harta, mengeluarkan zakat dari hartanya sebagai bentuk kesalehan sosial bagi sesamanya. Kemudian pondasi yang selanjutnya adalah pondasi yang keempat adalah wa hajjul bait. Wa hajjul bait di sini maknanya adalah mengerjakan, melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu, bagi orang yang memiliki kecukupan harta, ada kecukupan ongkos untuk pergi ke Mekah, ya. Selain itu dia memiliki kemampuan secara fisik dan mentalnya. Maka bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan ini, wajib atasnya untuk tidak menunda-nunda untuk pergi berangkat melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna rukun Islamnya. Kemudian pondasi yang terakhir yang disebutkan di dalam kitab ini adalah wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban bagi seorang muslim yang sudah akal balik, ya, apabila masuk bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa sebulan penuh. Dan mudah-mudahan sebentar lagi
ya, kita akan masuk di bulan Ramadan, kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan secara sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita diberikan pemahaman, diberikan penjelasan bahwa Rasulullah SAW yang mulia memberikan tamsil, menganalogikan Islam itu seperti sebuah bangunan, ya, sebuah bangunan. Bagaimana sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat itu adalah bukan bangunan yang hanya indah dilihat, tetapi bangunan yang mulai dari pondasinya itu kuat, kokoh, sehingga nanti apabila ada, contoh ada gempa, dia bisa tahan, ya, sekali goyang, 2 kali goyang, 3 kali goyangan, dia tidak langsung runtuh, tapi terus bertahan. Kenapa? Karena pondasinya yang kuat, ya, sistem bangunannya yang bagus, sistem rancangannya yang bagus, rumah yang bagus, bangunan yang bagus, istana yang bagus dimulai dari pondasi yang kuat, ya, kemudian tiang-tiang yang kuat, tiang-tiang yang bagus, kemudian dilengkapi dengan atap, ya, atap yang bagus sehingga tidak mudah bocor dan lain sebagainya. Islam itu diumpamakan, ditamsil seperti ini. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Kata Allah dalam firman-Nya, "Alam tara, apakah kalian tidak memperhatikan? Kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan? Kalimatan thayyibah, bahwasanya kalimat thayyib, menurut ulama kalimat thayyib itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, sebagai landasan usul din kita, tauhid kita kepada Allah, ya. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah, itu diumpamakan seperti pohon, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang luar biasa, pohon yang berkualitas. Pohon yang berkualitas itulah pohon yang disebutkan di lanjutan ayatnya lah, kasyajaratin thayyibatin asluha sabit. Kriteria pohon yang thayyibah, pohon yang bagus itu adalah, pertama kriterianya adalah asluha sabit, akarnya itu tertancap ke dalam bumi, kokoh di dalam bumi, ya. Semakin tinggi dan semakin besar sebuah pohon itu, pasti dia memiliki akar yang menghujam ke dalam bumi, ya. Sehingga apabila ada angin yang sebesar apapun dia masih kokoh, ya. Ini perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau sebagaimana di dalam hadis ini, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tauhid yang benar, tauhid yang sahih, ya. Tauhid yang bagus, tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang benar terhadap Allah dan Rasulnya, itu akan membuat seseorang muslim itu menjadi kuat imannya, seperti pohon yang berkualitas. Kemudian indikator pohon yang kuat itu adalah wa far'uha fis sama', dia memiliki ranting-ranting, cabang-cabang yang banyak, yang menjulang ke langit, ya. Apa maknanya? Akar yang menancap ke bumi itu adalah tauhid. Wa far'uha fis sama', sedangkan ranting-ranting, cabang-cabang yang banyak, yang lebat, yang dimana menutupi, ya, menutupi orang-orang yang dapat bernaung di bawahnya, itu adalah syariat itu. Syariat itu adalah furu'-furu' itu, cabang-cabang itu, atau yang disebut di dalam hadis ini wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum ramadan. Inilah berbicara tentang konsep syariah amaliyah, ya. Percuma kalau ada pohon akarnya saja yang ada menancap di dalam bumi, tetapi dia tidak punya cabang, tidak punya daun, tidak punya dahan, percuma. Kenapa? Menunjukkan kalau pohon ini pohon mati, ya, hanya akarnya saja. Tetapi pohon yang bagus itu pohon yang dimana akarnya bagus, kemudian dia memiliki daun yang lebat, memiliki cabang yang banyak.
cabang yang banyak, daun yang lebat, itulah syariah itu. Ya, seorang muslim itu tidak cukup hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia harus melaksanakan syariah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti disebutkan di dalam hadis ini, mendirikan sholat, ya, berpuasa, mengeluarkan zakat, haji dan lain sebagainya, ya, dan amalan-amalan yang lain berupa amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kriteria pohon yang bagus itu adalah, kualitas yang bagus itu adalah tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, yang dimana dahan-dahan itu, ya, tangkai-tangkai pohon itu mengeluarkan buah-buah yang luar biasa, yang dimana buah-buah ini mampu dinikmati oleh siapapun dan kapan saja, dan dia tidak memiliki musim, ya. Buah-buah inilah tamsil daripada akhlak, ya. Akhlak. Percuma kalau pohonnya bagus, akarnya bagus, kemudian tidak berbuah, tidak bisa diambil manfaatnya bagi orang, ya. Makanya ada sebuah syair, al-hubbu al-hayatu bila hubbin kasyajari bila samar. Hidup ini apabila tidak ada cinta, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Maknanya apa? Bahwa seorang muslim itu dari ibadahnya, dari kalimat tauhidnya harus melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Seorang muslim yang sudah mengerjakan sholat harus melahirkan akhlak-akhlak yang dimana tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak boleh lahir keluar dari mulut seorang muslim yang rajin sholat, rajin puasa, rajin haji, rajin zakat, mencaci maki saudaranya, memfitnah saudaranya, menggibah saudaranya, membuli saudaranya yang seiman. Tidak boleh. Kenapa? Karena seorang muslim yang hebatlah seorang muslim yang kafah secara tauhid, kafah secara syariah, dan kafah secara akhlaknya. Seperti yang digambarkan sebagai sebuah pohon yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang ketiga daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang seiman dan sebangsa dan setanah air, tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk mengkhianati saudaranya, memfitnah saudara-saudaranya. Sejelek apapun saudara kita, tidak boleh, ya. Sebanyak apapun maksiat saudara kita itu tidak boleh kita melaknatnya, tidak boleh kita mencaci makinya, ya. Apalagi saudara kita itu memiliki iman, seiman dengan kita, tidak boleh. Jangan karena perbedaan politik, perbedaan pilihan, perbedaan calon presiden dan lain sebagainya, kita sampai membuli saudara kita, mengkafirkan saudara kita, mensyirikkan saudara kita. Jangan karena kita berbeda mazhab, berbeda aliran, berbeda pemahaman, fikih dan lain sebagainya, kita mensyirik-syirikkan saudara kita, menyesat-nyesatkan saudara kita. Itu tidak boleh bagi seorang muslim. Itu bukan akhlak Rasul. Makanya ada sebuah riwayat. Ada seorang sahabat bernama Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini adalah salah seorang sahabat yang di mana dia memiliki tabiat, dia memiliki kebiasaan yang buruk sebelum dia masuk Islam. Apa kebiasaan buruknya? Dia suka minum minuman keras, ya. Dia suka minum karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu adalah suka minum, Pak. Ya. Maka pada saat dia masuk Islam, kebiasaan ini tidak bisa dia tinggalkan. Sampai kemudian dia terjumpa, ya, sedang minum minuman keras. Padahal dia sudah Muslim, dia sudah Islam, dia sudah berjanji untuk meninggalkan tabiat-tabiat jelek itu. Maka Rasulullah SAW kemudian memanggil Nuaiman, ya Nuaiman, kenapa engkau masih minum? Dia pun kemudian dihukum. Setelah dihukum dia berjanji, ya Rasulullah, saya bertobat, ya, saya berjanji ya Rasulullah untuk tidak minum lagi. Dilepas oleh Rasulullah, dimaafkan oleh Rasulullah. Besoknya kambuh lagi, minum lagi. Ya, ini seperti istilahnya ada taubat sambal, ya, ada istilah taubat sambal. Taubat sambal itu seperti orang sedang makan sambal, saat dia makan kepedesan, dia bilang tobat, saya nggak mau lagi makan sambal. Besoknya disuguhkan sambal lagi, makan lagi. Nah, karakter Nuaiman ini seperti ini. Rasulullah paham. Besoknya minum lagi, terjumpa lagi,
Dibawa lagi oleh sahabat ke hadapan Rasulullah. Rasulullah, Nuaiman minum lagi. Dihukum lagi oleh Rasulullah. Taubat lagi, berjanji lagi di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah saya bertobat. Dilepas lagi oleh Rasulullah. Keesokannya minum lagi. Sampai kemudian sahabat-sahabat yang lain pun geram, kesal melihat sahabat Nuaiman mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa ke hadapan Rasul. Beberapa sahabat pun mencaci maki, membuli sahabat Nuaiman ini. Kenapa? Karena dia bermain-main atau mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik apa dari akhlak Rasulullah yang mulia? Mendengar ada beberapa sahabatnya yang melaknat Nuaiman, ya, karena dia masih minum minuman keras. Rasul menegur sahabatnya, wahai sahabatku, la tul'inu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Wahai sahabatku, jangan engkau melaknat Nuaiman, jangan engkau mencaci maki Nuaiman, sebab di dalam hati Nuaiman masih ada rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimana masih berbuat maksiat saja Rasul masih sayangi. Rasul melarang kita untuk mencaci makinya, melaknatnya, membulinya, mengkafir-kafirkannya. Sebab ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi saudara-saudara kita yang dimana setiap hari, setiap saat sholat, ya, puasa, zakat, haji. Jangan karena dia berbeda pilihan dengan kita, karena dia bermaulid, kita tidak bermaulid, dia berisra, kita tidak berisra, dia bernuzul, kita tidak nuzul, ya, kita tidak sepaham dengan saudara kita mengkafirkan mereka, kita mensyirikkan mereka. Itu tidak boleh, karena itu bukan lahir dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kesimpulan kita dari hadis yang ketiga ini? Bahwasanya menjadi seorang muslim yang kafah, menjadi seorang muslim yang sempurna itu adalah dimulai dengan tauhid yang benar. Setelah tauhid yang benar, kemudian dibangun di atas tauhid itu amalan-amalan syariah. Kita kerjakan semua syariah-syariah, ibadah-ibadah, baik ibadah yang fardu maupun ibadah-ibadah yang sunnah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah dari ibadah-ibadah itu lahir akhlak-akhlak yang mulia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.